Oke, kita lanjutkan untuk menggambar grafik fungsi sederhana. Sebagaimana yang telah disampaikan, saya membatasi untuk menggambar grafik fungsi kuadrat yang untuk kali ini. Oh, by the way, sebelumnya kan kita sudah bahas bagaimana menggambar grafik fungsi ini ya. Ada fungsi konstan, ada fungsi identitas, ada fungsi linear. Yang ketiga buah fungsi ini kalau kita gambarkan, maka grafiknya berbentuk kurva atau garis lurus. Garis lurus. Oke, good. Berbentuk garis lurus ya, Gibral. Jadi tiga buah fungsi ini kalau kita gambarkan itu akan berbentuk garis lurus. Thank you, Gibral. Nah, tidak akan ada patahan kalau kita bicara itu tidak melengkung untuk tiga grafik ini. Oke, untuk tiga fungsi ini. Nah, berikutnya kita ke fungsi kuadrat. Nah, selain yang tiga jenis fungsi ini, maka grafiknya tidak lagi berbentuk garis lurus, melainkan dia berbentuk kurva, entah melengkung atau ada patahan. Oke, kita mulai dengan menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah sebenarnya nyaris sama seperti yang fungsi kuadrat sama seperti persamaan kuadrat, berarti pada variabelnya berpangkat tertinggi 2 ya. Jadi setiap variabelnya itu hanya boleh berpangkat bilangan bulat positif dan pangkat tertingginya hanya boleh 2. Oke, jadi bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah ini, di mana fx sama dengan ax kuadrat tambah bx ditambah c dengan syarat a tidak boleh sama dengan 0. Emang apa yang terjadi jika a-nya sama dengan 0? Tidak menjadi fungsi kuadrat, Bu. Oke, good. Saya lihat dia tidak menjadi fungsi kuadrat ya, karena kalau ax kuadrat, kalau a-nya itu bernilai sama dengan 0, berarti suku ini kan hilang ya. Tersisa fx sama dengan bx tambah c. Oke, nah ini adalah beberapa langkah untuk menggambarkan grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, kita menemukan titik potongnya dengan sumbu x, sama seperti pada konsep menggambarkan grafik fungsi linear. Setiap kali kita bicara titik potong dengan sumbu x, itu selalu kita klaim nilai y-nya bernilai 0. Nah, kalau kita sudah mengklaim nilai y-nya sama dengan 0, berarti yang fx ini jadinya sama dengan 0. Berarti kita tinggal mencari pasangannya, yaitu nilai apa? X-nya. X. Oke, thank you Jesse Gibral. Kita tinggal mencari nilai X-nya. Nah, bagaimana mencari nilai X-nya? Maka ketika kita klaim Y sama dengan 0, yang terbentuk jadinya persamaan kuadrat ini. Temukanlah nilai X-nya. Nah, untuk menemukan persamaan kuadrat ini, boleh dengan menggunakan rumus ABC atau metode faktorisasi yang pernah kalian pelajari sebelumnya. Kemudian langkah berikutnya adalah kita cari tahu juga titik potong dengan sumbu Y. Nah, kalau kita mau menemukan titik potong dengan sumbu Y, berarti kita harus klaim nilai X-nya yang sama dengan 0. Kalau nilai X sama dengan 0, maka dengan mudah ganti saja X di sini dengan 0 kan ya? Maka tersisa Fx atau Y-nya sama dengan konstanta ini. Oke, maka kita punya yang dipastikan ketika X sama dengan 0, titiknya adalah 0, C, di mana C ini adalah nilai konstanta pada fungsi kuadratnya. Kemudian berikutnya menemukan titik puncak. Nah, kenapa titik puncak? Karena grafik dari fungsi kuadrat itu kemungkinannya adalah bisa jadi seperti huruf U atau bisa jadi seperti huruf U terbalik. Ada puncak di sini, entah yang ini berperan sebagai titik puncak atau ini yang berperan sebagai titik puncak. Nah, titik puncak dari fungsi kuadrat ini berada pada keadaan nilai X sama dengan negatif B dibagi 2A. B itu nilai apa? Ada yang ingat? Nilai yang X pangkat 1. Setelah X kuadrat. Oke, good. Setelah X kuadrat atau koefisien dari X pangkat 1-nya ya, B itu. Kalau A ini adalah nilai koefisien dari X pangkat 2. Kuadrat. Dari X kuadratnya ya. Nah, itu untuk B dan A-nya. Nah, temukanlah nilai X-nya. Nanti kalau sudah dapat nilai X, tinggal substitusikan ke persamaan ke fungsi kuadrat ini, maka akan kita perolehlah nilai Y-nya. Oke, itu langkah ketiga. Kemudian langkah terakhir adalah, nah setelah kita memperoleh 3 buah titik ini, 4 titik nantinya ya maksimal, dari sini bisa jadi kita peroleh 2 buah titik nantinya. Nah setelah memperoleh 4 buah titik, di mana 2 titik dari sini, 1 titik dari sini, 1 titik dari sini, maka plotkanlah titik-titik tersebut ke bidang koordinat kartesius, kemudian dihubungkan. Nah, kita lihat contohnya. Kita ingin menggambarkan grafik fungsi ini 2x kuadrat ditambah 4x dikurang 5/2 sama dengan 0. Di sini nilai A-nya sama dengan berapa? 2, Bu. 2.
2. B-nya sama dengan 4. Atau Ibu buka yang di sini, B. kenapa? Oke. Nilai C-nya sama dengan Min Min 5/2. 5/2. kalau kita identify nilai A, B, C dari fungsi kuadratnya. Nah, langkah pertama kita untuk menggambarkan grafik fungsi ini adalah kita menemukan titik potongnya dengan sumbu X. Kalau menemukan titik potong dengan sumbu X, berarti kita akan menggambarkan akan menemukan nilai X dari persamaan ini. Sorry, harusnya di sini di soalnya tidak ada sama dengan 0 ya. Gambarkan grafik fungsi fx sama dengan 2x kuadrat tambah 4x kurang 5/2. Nah, untuk menemukan titik potong dengan sumbu X, kan kita mengklaim Y sama dengan 0. Berarti Y itu kan sama dengan nilai fungsi di X. Maka kita akan menemukan solusi dari persamaan 2x kuadrat tambah 4x kurang 5/2 sama dengan 0. Ini. Ya. Oke. Apa yang kita lakukan untuk menemukan solusi dari persamaan kuadrat ini? Kan kita harus mencari nilai X-nya ya. Apa yang kita lakukan? Diskriminan. Oke, kita temukan diskriminannya dulu ya. Mudahkan kita mengetahui apakah ada solusi dari persamaan kuadrat ini. Nah, sebelumnya sudah kita bahas ini rumus diskriminan, ini nilai B kuadratnya, ini dikurang 4 kali A-nya, ini nilai C-nya. Maka nanti akan kita peroleh nilai diskriminannya sama dengan 36 yang bernilai positif. 36 kan positif ya. Nah, kalau diskriminannya bernilai positif, berarti kesimpulan kita terkait solusi apa nih? Ada atau tidak? Ada Ada solusinya 2 bilangan biru. Lebih dari Oke. 1 buah. Ada 2 buah solusi ya, karena positif. Nah, maka jalankanlah rumus ini. Negatif X1 sama dengan negatif B ditambah akar D dibagi 2A. Negatif B-nya berarti negatif 4. Oke, karena negatif yang ini bawaan rumus ya. Kemudian akar D berarti akar dari diskriminannya yaitu 36. Jadi di sini akar 36 dibagi 2A di mana A-nya tadi adalah 2, maka 2 dikali 2 di penyebutnya. Sehingga kita peroleh negatif 4 ditambah 6/4 atau sama dengan 2/4 atau 2 bagi 4 ini sama-sama kita bagi 2 kan menjadi setengah ya. Oke. Jadi dari sini kita peroleh nilai X yang pertama adalah setengah. Berarti sudah dapat dong satu buah titik berapa, koma berapa yang kita punya berarti ini. setengah 1,0. Oke, good. 1,0 ya. Nah, yang menjadi setengah ini kan nilai X-nya ya, sedangkan Y-nya sudah kita klaim duluan sama dengan 0. Jadi kita peroleh dari sini titiknya 1,0. Kemudian kita temukan nilai X2, yaitu hanya mengganti ini kan ya, operasi tambah menjadi kurang. Kemudian yang ini, yang tambahnya ini kita ganti kurang. Jadi kita punya nilai X2 adalah negatif 4 dikurang 6 dibagi 4 atau sama dengan negatif 10/4. Atau kalau kita sederhanakan sama-sama dibagi 2 jadi negatif 5/2. Berarti titik berapa, koma berapa yang kita punya dari informasi ini? Min 5/2,0. Negatif 5/2,0. Sudah 2 titik ya kita punyai. Oke. Nah, berikutnya kita menemukan titik potongnya dengan sumbu Y. Nah, ini sangat mudah nih sebenarnya. Titik potong dengan sumbu Y adalah kita klaim X-nya sama dengan 0. Tadi kita punya persamaan fungsinya itu adalah 2X kuadrat tambah 4X kurang 5/2. Apa yang kita lakukan terhadap persamaan fungsi ini? Masukkan X nilai 0 ke dalam X. dengan 0, Bu. Oke, Dengan 0. Substitusi. dengan 0 ya. Maka kita peroleh jadinya nilai Y-nya sama dengan berapa dong? Min 5/2. 5/2. Min 5/2. Oke, jadi kita punya titik berapa, koma berapa dong? 0,5/2. Oke, good. 0,5/2. Negatif 5/2 ya. Ingat X-nya 0, Y-nya yang bernilai negatif 5/2. Jadi secara berurutan titik kita tuliskan sebagai pasangan X, Y, dia menjadi 0, negatif 5/2. Oke, sudah berapa titik totally kita peroleh nih? 3. Oke, good. 3 ya. Oke, berikutnya kita menemukan titik puncak. Di mana titik puncak itu adalah pada keadaan X sama dengan negatif B/2. Tinggal jalankanlah rumus ini. Tadi kita sudah identify ya nilai A-nya. Ini tadi persamaan kuadratnya. Ini nilai A, 4 ini nilai B, dan negatif 5/2 ini sebagai nilai C. Maka nilai X sama dengan negatif B/2 menjadi negatif dari B-nya ini kan bernilai 4. Dibagi 2 kali A, berarti 2 dikali 2, karena 2 ini berasal dari nilai A-nya.
Sehingga kita peroleh nilai X sama dengan negatif 4/4 atau sama dengan negatif 1. Benar ya? Oke. Nah, sudah dapat nilai X, terus kita ngapain nih? Temukan nilai Cari nilai Y, Bu. Bukan nilai Y. Cari nilai Y-nya karena kan titik harus pasangan ya. Nah, menemukan nilai Y-nya tinggal ganti aja dari fungsi kuadrat ini, gantilah setiap X-nya dengan Negatif 1. Oke, good. Ganti dengan negatif 1. Maka 2x kuadrat ditambah 4x dikurang 5/2. Ganti setiap x di sini dengan negatif 1. Maka jadi ini dia. Ya. Nah, saya tidak bahas in detail yang ini. Nanti dari perhitungan ini akan kita peroleh ternyata nilai y-nya sama dengan negatif 9/2. Berarti pasangan titik yang kita punyai dari titik puncak ini pasangan apa nih? Min 9, min 9/2, min 1. Min 1, min 92. Oke, itu dia tepatnya ya, negatif 1, negatif 9/2 ya, kan X, Y. Oke, berarti totally sudah 4 buah titik ini yang kita punya. Ya. Nah, sebagaimana yang disampaikan tadi, kita plotkanlah 4 buah titik ini. Kita desain di sini 1/2 itu kan sama artinya dengan 0,5 ya, 0. Kalau negatif 5/2 ini, tujuan didesimalkan ini supaya kita bisa memplotkan apa ya, terbayang dia negatif 5/2 itu sekitar berapa sih? Negatif 2,5. Mudah sekali ya, negatif 2,5,0. Kemudian kalau yang ini, kalau kita desimalkan 0,5. Negatif 2,5. Kalau dari sini negatif 1, negatif 4,5. Nah, kita lihat yang komponen X-nya itu terkecil berapa nih? Min 4,5. Negatif 2,5 ya. Kalau di sini 0, anggaplah di sini negatif 1, ini negatif 2, ini negatif 3. Kemudian nilai X ini yang terbesarnya berapa? 0,5. Jadi cukup sebenarnya sampai 1 aja ya, karena 0,5 kan terletak antara 0 sampai 1. Kemudian untuk nilai Y yang terkecilnya berapa? Min 4,5. Negatif 4,5. Kalau saya tuliskan ini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Oke. Yang terbesarnya nilai X-nya berapa? 0. Oke, good. 0 berarti di sini ya. Oke, tinggal kita cantumkan titik ini 0,5,0. Berarti berada di sumbu X atau di sumbu Y? X, good. Ini dia titik 0,5,0. Saya tuliskan sebagai titik A. Kemudian titik B-nya negatif 2,5,0. Itu di mana? Di 2, antara negatif 3 dengan negatif 2, maka di sini terletak negatif 2,5-nya ya. Jadi ini titik B-nya. Kemudian titik C-nya itu adalah 0,-2,5. Berarti berada di sumbu G, karena negatif 2,5-nya ini adalah nilai variabel G ya. Negatif 2,5 terletak antara negatif 3 dengan negatif 2, kira-kira di sini. Tengah. Oke, di tengah. Kemudian titik negatif 1, negatif 4,5. Ini kuadran 1 dalam sistem koordinat ya. Ini disebut dengan kuadran 2. Di sini disebut dengan kuadran 3. Dan di sini disebut dengan kuadran 4. Maka titik negatif 1, negatif 4,5 terletak di kuadran berapa? Kuadran 3. 3. Negatif 1 X-nya di sini. Kemudian negatif 4,5 nilainya di sini. Dipotong, ketemu di sini. Nah, jadi titik D ini terletak di sini. Nah, untuk gambar grafik dari fungsi kuadrat tadi, tinggal digambarkanlah ini. Kalau dari kiri, berarti kan dia turun nih. Kira-kira begini. Begini, kemudian naik ke atas. Sorry. Anggaplah ya kurva saya cantik ya. Udah. Inilah dia grafik dari fungsi kuadrat Y sama dengan 2x kuadrat ditambah 4x dikurang 5/2 tadi. Ada pertanyaan untuk ini?
menggambar ngeplot atau menghubungkan titik-titiknya itu selalu berjalannya dari kiri ke kanan ya. Kemudian untuk menggambar grafik fungsi kuadrat tidak ada kemungkinan lain selain pilihannya adalah seperti huruf U atau seperti huruf U terbalik. Ya, kapan dia huruf U terbalik grafiknya, yaitu ketika koefisien X kuadratnya bernilai negatif. Ya, jadi yang ini jika nilai A-nya positif, kemudian huruf U terbalik grafiknya itu in case nilai A-nya itu bernilai negatif. Atau koefisien X kuadratnya negatif. Dia tidak akan pernah melengkung lagi, tidak. Ini akan terus naik ke atas, ini pun akan terus naik ke atas. Ada pertanyaan sampai sini? Ada? Lanjut, Bu. Oke.